dan dengan segenap hati memberi diri berjuang bersama mereka yang lemah dan terluka. Karena itu, ketika kita merenungkan peristiwa Natal Kristus, di mana Sang Bayi Kudus harus dibaringkan di dalam palungan karena tidak mempunyai tempat, kami juga mengingatkan dengan penuh kasih umat Tuhan di Maluku dan Maluku Utara yang harus merayakan Natal di tempat-tempat pengungsian dan di rumah-rumah sementara akibat sengketa dan bencana. Kiranya Yesus Kristus yang datang dalam kesederhanaan itu menguatkan langkah mereka, meneguhkan hidup mereka, dan menyertai pemulihan yang masih harus diperjuangkan bersama. Doa kita juga bagi saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan di Papua, serta di tempat-tempat yang lain. Biarlah kasih setia Tuhan menguatkan mereka di dalam pergumulan. Kami juga mengingat jemaat-jemaat yang jauh dari jangkauan pelayanan kesehatan yang memadai. Orang-orang yang sakit tanpa punya banyak pilihan. Anak-anak sekolah di pegunungan, juga di pulau-pulau kecil yang merindukan kehadiran guru. Serta semua orang yang bergulat dengan segala bentuk keterbatasan dan tantangan hidup di laut pulau. Kiranya Yesus Kristus merangkul dan menguatkan semua. Dan biarlah gereja terus hadir sebagai terang yang bercahaya. Lepas dari segala keterbatasan yang ada, sejak zaman leluhur, Allah telah mengaruniakan kepada kita tanah, hutan dan laut yang berlimpah kekayaan. Karena itu kepada para pemimpin di daerah, para raja, kepala desa, dan para pemuka negeri, kami menyerukan panggilan untuk menjaga anugerah ini dengan takut akan Tuhan, memelihara keadilan, menjunjung adat yang membawa kehidupan, serta mengelola segala yang dipercayakan itu bagi kesejahteraan bersama. Akhirnya, kepada rekan-rekan pelayan dan seluruh warga gereja Protestan Maluku, di Maluku dan Maluku Utara, kami mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2025 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2026. Kiranya damai sejahtera Allah dalam putranya Yesus Kristus memenuhi hidup kita dan menuntun perjalanan gereja Protestan Maluku untuk senantiasa menjadi pembawa damai
Warta Jemaat GPM Kategorial TNI AD Penyel Bentas, Kamis 25 Desember 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas bertambah setahun usia kelahiran, usia pernikahan dan hari bahagia lainnya, serta jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah Natal pertama di saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah sahid ini akan dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta dengan menggunakan tata ibadah Natal pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Yesaya 9 ayat 1 sampai 6 dan Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7. Tiga, kepada jemaat akan kami sampaikan satu pemberitahuan sekaligus merupakan undangan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat yang bermarga Watimena untuk hadir dalam perayaan Natal dan pelantikan pengurus yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 pukul 19.00 WIB di Baileu Oikumene Ambon. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Ketua Sairul Watimena, Sekretaris Hengki Watimena. Keempat, nyanyian persiapan ibadah, nyanyian Kidung Jemaat nomor 123 bait 1, 2, 3 dan 4. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat datang Yesus Tuhanku. Tuhan tolonglah. Datang orang Majus ikut bintangnya. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa memberi yang tak menyembah, yang dipersembahkan kebanyak emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam.
Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak. Salam. Puji syukur kehadapan hadirat Tuhan yang berkenan menghadirkan kita semua pagi ini di rumahnya untuk melakukan ibadah Natal pertama. Tuhan memberkati. Marilah dengan berpedoman pada liturgi yang ada, kita beribadah kepada Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kami menyambut kehadiran Sang Juru Selamat, Kristus Tuhan dalam hidup kami. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan seperti yang dilakukan oleh gembala-gembala di Bethlehem. Kami mau memuji dan memuliakan Tuhan, sebab kami percaya karya damai sejahteranya terus berlangsung dalam hidup kami. Maka ibadah perayaan Natal Kristus saat ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Damai menyertai saudara-saudari. Amin, ya amin. Kita menyanyi PKJ 203. Maaf, tolong jabat tangan kiri kanan. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Silakan. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita membuka diri di hadapan Tuhan sambil bertanya, apakah kita masih hidup dalam sejahtera Tuhan? Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dan mengakui bahwa damai sejahtera bukan sekedar ketiadaan masalah dan bukan pula perasaan nyaman sesaat, melainkan kehadiran Allah yang menuntun serta meneguhkan kami dalam setiap keadaan. Namun jujur kami mengaku masih ada kekhawatiran yang merampas damai di hati, luka dan rasa kehilangan yang kami biarkan tumbuh tanpa berserah hidup pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami terus melangkah, namun seakan jauh dari-Mu,
sumber damai sejahtera. Ampuni dan baharuilah kami Tuhan dalam damai yang dinyatakan melalui kelahiran-Mu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup kita adalah anugerah. Kita tidak bisa menebus diri sendiri dari dosa dan kesalahan. Tetapi Allah dalam kasih-Nya telah memberikan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Itulah anugerah kasih yang terbesar. Kita sambut jemaat berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, kasih yang diberikan oleh Tuhan kita tidak hanya mengampuni kita, tetapi juga memberikan damai sejahtera. Sesungguhnya damai bukan berasal dari keadaan yang sempurna, melainkan dari keyakinan bahwa Allah beserta kita. Dalam segala musim kehidupan, kita dipanggil untuk hidup baru dengan meninggalkan jalan lama yang dikuasai dosa, lalu melangkah dalam ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan. Firman Tuhan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Kolose 3 ayat 15. Kita menyanyi Hai Dunia. Paduan suara Sultan Senior Cair. Disilakan memperingatkan, ulangi paduan suara Saron Senior Cair. Silakan memperingatkan kidung pujiannya. Sambil menanti paduan suara ini menyanyi,
Bapak Ibu jemaat, beta minta dengan hormat buka Yesaya 9 ayat 1 sampai 6 dan Lukas 2 ayat 1 sampai 7.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pembacaan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita ada dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, di saat yang indah dalam sukacita Natal Kristus ini, kami datang kepadamu mengucap syukur atas semua penyertaan kasih Tuhan dan perlindungan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami yang melayakan kami Tuhan. Ada sampai pada saat ini dalam sukacita ini. Dan di saat ini Tuhan, sebagai satu persekutuan jemaat-Mu, kami akan ada dalam pembacaan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Kristus Yesus Tuhan dan Allah kami. Biarlah Engkau merahmati kami dengan roh-Mu yang kudus Tuhan, dengan hikmat-Mu, untuk kami mengerti, kami memahami kebenaran firman yang akan kami baca, dengarkan, dan akan direnungkan bersama di saat ini. Dan kami mampu untuk melakukan itu dalam setiap langkah hidup kami ke depan, dan untuk menguatkan iman dan pengharapan kami kepadamu, ya Tuhan, ya Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Yesaya pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6, dan Lukas 2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Pembacaan yang pertama, Yesaya 9 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6 di bawah perikop kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra yang telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Pembacaan yang kedua, Lukas 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7 di bawah perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud,
supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, semua yang hadir pagi hari ini di gedung gereja ini untuk merayakan Natal Kristus. Kalau beta mau bertanya begini, di manakah orang banyak yang tadi malam itu penuh dalam gedung gereja ini, balkon atas, ya, di belakang ruang serbaguna, di jalan-jalan itu semua. Kebetulan beta di luar, jadi beta kontrol semua, luar biasa. Tapi Yesus bertanya pagi ini di rumah Tuhan ini, apakah yang kurang menarik dari diriku? Sehingga mereka supaya tinggal beta. Masih adakah yang kurang, yang tidak sedap di mata mereka, di pendengaran mereka, sehingga hari ini hanya sedikit ini. Puji Tuhan, katong semua di Maluku, di kota ini, di kecamatan ini, saya ada larangan untuk beribadah. Itu yang hebat dan luar biasa. Lebih menarik lagi, Wakil Gubernur atas nama pemerintah daerah Provinsi Maluku dan pejabat-pejabat Pangdam, Kapolda, dan Ranel dan ya, semua datang beribadah di gereja Maranatha, lalu pindah ke gereja Katolik sebagai tanda kepedulian. Kita harus bersyukur tentang keadaan ini. Jika mereka saja mau datang untuk ada bersama kita, lalu mengapa kita? Masihkah kita ada dalam kehidupan yang memang tertindas, teraniaya, terbelenggu, ya. Seperti orang-orang di zaman Yesaya yang digambarkan dalam Yesaya pasal 9 tadi. Dalam Yesaya pasal 9 itu menggambarkan mereka di dalam kegelapan, di dalam kekelaman, mereka dalam penderitaan yang sangat hebat dan luar biasa dahsyatnya penderitaan itu, sehingga harapan untuk hidup hampir sengada lain. Dan karena tiada harapan itu, tidak sedikit dari mereka sumpah, bahkan Tuhan pun mereka sumpah, saya akan bilang, Tuhan apa macam begini? Terkutuk Tuhan ini, karena sepertinya antua diam saja, saya mau tahu. Terkutuklah raja, baca tadi itu bilang begitu. Terkutuklah raja pemerintah yang saya akan talinganya tuli dan matanya buta, yang sempung hati untuk merasakan apa yang sekarang katong rasakan. Itu Yesaya pasal 9 yang katong baca tadi itu. Ayat-ayat pendahuluan itu mengkisahkan bahwa kehidupan Israel kala itu di zaman penjajahan Asyur. Bahkan
di dalam sejarah sampai di zaman Yesus lahir pun hal-hal seperti itu ada. Dan karena derita yang sangat dahsyat dan ancaman yang membatasi gerak manusia ketika itu, Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin kita harus bilang begini, don susah sanggup lah, sampai dong mau bilang begini, Tuhan yang usah di mana? Sendengarkah? Selihatkah? Butakah? Tulikah? Biarkan ketemu begini saja. Lalu berita ini datang, menarik. Sungguh menarik berita ini. Yesaya pasal 9 ini. Bahwa Tuhan segera akan datang bertindak. Nah, mematahkan segala tongkat-tongkat pengeras. Segala yang menindas dipatahkan dan dihancurkan. Semua akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Bahkan tentara yang mengandalkan mereka punya segala kebesaran, yang kalau dong berjalan, ya, mungkin dong ada di lapangan Mawar Sarong kemarin ketemu Natal dengan anak itu, dong bunyi sepatu sudah dengar di sini, yang menakutkan orang-orang. Tapi Yesaya bilang semua itu akan habis dimakan api. Tongkat-tongkat kerajaan itu akan dipatahkan dan dihancurkan. Saatnya ketika Tuhan bertindak. Tiada satu pun yang sanggup bertahan kalau Tuhan marah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berita Natal mengatakan kepada kita bahwa kekelaman dan kegelapan dan itu kekerasan dan segala macam penindasan itu akan berakhir. Damai sejahtera akan segera hadir. Dan Tuhanlah yang melakukan itu. Dan karena itu Bapak, Ibu, dan saudara semua, lewat mimbar-mimbar pemberitaan gereja, khususnya gereja Protestan Maluku yang hari ini mengedepankan Yesaya 9 ayat 1 dan 6 dilanjutkan dengan Lukas 2 ayat 1 sampai 7, mau menyadarkan kita semua, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Allahmu itu perkasa, Allahmu itu luar biasa, ajaib, dan kekuatannya tak terbandingi. Ia sanggup mematahkan dan menjungkir balikan pembesar-pembesar, penguasa-penguasa, bangsa-bangsa, tentara-tentara, polisi-polisi, semua dijungkir balikan kalau Tuhan marah. Dan kalau Tuhan marah, jangankan mereka, kata juga lain. Dan karena itu perlu kita bertanya pada diri kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, melihat keadaan sekarang ini, kehadiran tadi malam dan kehadiran pagi ini, mungkin kehadiran tadi malam untuk sebagian tempat orang lain bilang, ih, Kastani luar biasa, dan pasti akan mencari cara seperti orang-orang ketika Yesus masuk ke Yerusalem, lalu mereka menyambut dan berteriak, Hosiana, 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 dia yang datang dalam Yesus. Lalu ada yang bilang begini, para murid-murid bilang, para bapak guru itu larang orang-orang itu supaya mereka jangan begitu dalam menyambut, ya, tenang-tenang saja. Tapi Tuhan Yesus bilang, hei, kalau mereka ini diam, batu-batu itu akan bangkit dan bersorak-sorak. Pertanyaan untuk jemaat ini, maukah saudara diganti dengan batu? Karena memang ada pun telinga tapi saya mau dengar. Pura-pura sentau, pura-pura tuli. Ada pun hati tapi saya punya perasaan. Aku Yesus,
Allah dari tempat yang maha tinggi datang ke dalam dunia. Aku, Maria dan Yusuf, 91 mil perjalanan, 415 kilometer berjalan dengan perempuan, istri, dan orang Ambon bilang bunting besar-besar. Ya. Tapi tetap melangkah pasti sampai di tempat yang tidak bersahabat, tempat yang penuh dengan kerendahan, kehinaan, kandang binatang untuk dilahirkan. Pengorbanan yang luar biasa dari yang maha tinggi untuk menyelamatkan dunia ini, saudara dan beta di dalamnya. Ia rela meninggalkan keangkuhan, kesombongan, kebesaran dirinya menjadi sama, bahkan Alkitab berkata lebih rendah. Itu alammu dan alamku. Dan karena itu awal tadi beta bertanya, di manakah mereka yang tadi malam itu? Jangan sampai Tuhan ampun beta juga. Sebab beta ini khawatir lah, ketemu sembahyang, tapi botol-botol bir dan sopi juga tidak kalah bersaing menghias wilayah di mana ketemu sembahyang itu. Saya tahu setan apa yang membuat seperti itu. Tuhan ampun juga. Ketemu sembahyang, Bapak KMJ berharap ketemu tadi malam sembahyang minta berkat bukan kutub. Dan itulah kewajiban ketemu. Kadang ditampar, dicaci, dimaki, dikata-katai, tapi ketemu harus tarik. Jubah ini juga adalah jubah untuk menampung doa, keluh kesah, penderitaan. Tapi tak kurang juga caci maki dari Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat semua. Nah, kalau memang siapa ada orang seperti itu, ada orang kalau dia berbuat kesalahan, kalau dinasihati dia senang. Tapi ada juga yang susah lah nih Pak Sausar ini, tapi malawangi dan Tuhan pun sayang. Bakata lagi, bamaki lagi, basumpah lagi. Ya, mudah-mudahan Tuhan kasih ampun Pak Keton semua. Tuhan yang telah menjaga Keton sampai di hari Natal Kristus tahun 2025 ini. Tuhan itu juga lah yang akan menjaga dan mengiring kita, mengawal kita dari semua yang mengancam itu. Untuk sampai di anak tangga terakhir perjalanan tahun 2025 dan dengan kepastian penyertaannya kita siap melangkah masuk di tahun kehidupan 2026. Tema perayaan Natal tahun 2025 menjadi gereja yang teguh memberitakan cinta kasih Tuhan bagi sesama. Dari mimbar-mimbar gereja, dari mulut pendeta dan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, termasuk penatua, diaken, pengurus wadah-wadah, ya, semua. Dari bibir mulutnya pasti memberitakan cinta dan kasih Tuhan. Pendeta aneh, penatua aneh, diaken aneh, mungkin sinting dan gila kalau dari bibir mulutnya bukan cinta dan kasih Yesus. Catat ini. Nah. Begitu juga Bapak Ibu, jika di dalam rumahmu ya, bukan kata cinta dan kasih sayang, tapi sumpah, maki dan segala macam, apa yang akan diandalkan dan diharapkan dari segalanya itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, ya, cinta kasih Tuhan ya, menjadi gereja yang teguh memberitakan cinta kasih Tuhan. Ya. Yang teguh memberitakan cinta kasih Tuhan. Saat senang, saat susah, tetap memberitakan cinta kasih sayang. Saat berkat melimpah-limpah penuh-penuh, maupun berkat berkurang-kurang dan mungkin sedang ada lain, tapi lebih berguna perempuan janda, orang miskin yang mampu memberitakan cinta dan kasih sayang Tuhan untuk dirasakan dan dinikmati orang lain daripada pembesar, orang kaya, pemilik segala macam, tapi yang mampu menyentuh hati orang lain dengan cinta kasih. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kemudian tema minggu ini
menanti Tuhan dalam kedamaian. Puji Tuhan. Gereja Protestan Maluku, khusus Kota Ambon dan Pulau Ambon, tahun ini merayakan Natal dalam keadaan yang aman. Mudah-mudahan saja damai itu ada di rumahmu. Sekali lagi, mudah-mudahan damai itu ada di rumahmu. Karena hatiku telah berjumpa dengan Yesus. Kalau hati bini dan hati laki sudah berjumpa dengan Yesus, apalagi hati anak-anak berjumpa dengan Yesus, maka yang pasti di rumah itu bukan huru-hara, bukan pertengkaran, bukan caci maki, bukan pukul-pukul, tapi bahagia, damai, sejahtera, puji-pujian. Ya. Tapi puji-pujian kadang-kadang juga bikin orang pun anak talingan sakit lagi. Sebab entah itu puji-pujian apa. Orang ada bergumul tadi malam itu ketemu bergumul, tapi puji-pujian itu sengkala lagi. Ya, Tuhan ampun juga, ketemu sembarang. Tuhan ampun juga supaya kalau kau itu berubah untuk waktu yang akan datang. Yang ketiga, tema Natal. Natal kita bertemakan Natal Kristus menghadirkan damai sejahtera bagi semua. Ingat, Natal Kristus menghadirkan damai sejahtera untuk semua. Ketua majelis jemaat harus bisa menghadirkan damai sejahtera untuk semua pendeta, diaken dan penatua dan semua pelayan di dalam jemaat ini. Semua pendeta di dalam jemaat ini berkewajiban yang sama. Ya. Semua pengurus wadah-wadah pelayanan berkewajiban yang sama untuk menghadirkan damai sejahtera Allah bagi semua, sehingga semua orang merasa bahagia dan sukacita. Dan jika kebahagiaan dan sukacita itu ada di hati, maka jangankan ibadah besok, kemarin, hari ini, besok-besok, ibadah segala hari juga ya, orang mau. Karena ada sukacita. Betul takut sukacita sudah hilang di balik botol-botol dan segala macam, sehingga orang segala pun kemampuan untuk hadir pagi gini di sini. Tuhan ampun don juga. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Kristus. Karena sukacita bagi semua, ya, beta mau bilang bahwa dari mimbar ini jangan menilai orang menurut penilaianmu sendiri. Nilailah seseorang menurut yang Tuhan inginkan. Dia kan biasanya ada yang menyanyi, dia saudaraku, dia saudaraku. Ya. Kita semua sama sebagai saudara di dalam Tuhan yang harus saling peduli, saling mengasihi, saling tolong menolong kalau ada kesusahan. Bukan justru menjadi saudara yang ingin menyengsarakan saudara sendiri. Kasus-kasus yang muncul sekarang ini di dunia ini, bini bunuh laki, laki bunuh bini. Tak terkalahkan juga anak membunuh ibu yang pernah mengandung dan melahirkannya sendiri. Itu kasus di dunia pada umumnya, di Indonesia khususnya. Kita temukan kasus itu di tahun 2025. Memang di jemaat ini sengaja. Tuhan selamatkan ketong dari perilaku hidup yang menghadirkan kasus-kasus itu. Kalau ada seperti itu, untuk apa kita bernatal? Apalagi bernatal dengan pakaian-pakaian yang gagah-gagah, yang bagus-bagus, yang anting-antingnya hebat. Mungkin juga kue-kue Natal yang sudah siap di rumah-rumah dengan segala macam-macam. Luar biasa. Tuhan bangga juga punya anak-anak Tuhan yang seperti itu. Tapi Tuhan sedih. Sekali lagi, Tuhan bangga tapi sedih. Mengapa? Karena perilaku hidup mereka tidak seperti yang indah-indah yang mereka tampilkan itu. Mari Bapak Ibu sempanjang-panjang lain. Ini cerita lama. Cerita di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Ya. Tentang kelahiran Yesus, penderitaan yang dialami oleh Maria, seorang perempuan yang terancam mati. Ya. Maria itu terancam mati karena hukum pada saat itu tidak membolehkan seorang perempuan bisa hamil di luar nikah. Ya. Maria hamil seng nikah karena memang anak yang ia kandung bukan anak manusia, bukan anak Yusuf, tapi anak Allah. Tuhan Allah sendiri suruh malaikat katakan kepada Maria supaya dia terima kenyataan ini.
Menjadi alat di dalam tangan Tuhan ini memang semudah Bapak Ibu Saudara. Katong harus bisa berjiwa besar seperti Maria, ya, untuk dicaci maki, ya, untuk dihinakan, dan untuk, tapi kita berharap jangan ada kelakuan macam begitu di jemaat GPM kategorial Teknik Angkatan Darat Pindial Benteng Atas. Kita bisa bertambah lagi. Saya nggak ada semangat itu. Saya nggak ada semangat untuk menjawab beta poinnya, jadi beta stop saja di sini. Ya. Beta takut jangan sampai terlalu banyak beta bicara, ya, padahal cuma sedikit yang Bapak Ibu terima. Atau mungkin bilang, tuh ngalah pendeta apa seperti itu di mimbar yang khotbah macam begitu. Tapi beta harus bilang, karena beta diutus untuk bilang ini, tegur yang salah, bukan mendukung yang salah dan membangkitkan yang salah itu, memelihara yang salah itu. Beta harus bilang. Maaf Bapak Ketua Majelis Jemaat, sebagai pendeta senior di jemaat ini, beta berkewajiban untuk mengatakan itu. Beta berbahagia karena beta diberikan jadwal untuk hari ini, untuk khotbah ini. Dan puji Tuhan, jika yang bertelinga, semua yang bertelinga hari ini di sini, dan yang ada di rumah-rumah nanti pulang ke tahu tentang apa yang beta sampaikan ini. Semoga ketemu semua betul-betul mengalami, memiliki damai sejahtera. Berita Natal itu benar-benar sampai di telinga kita, sampai di hati kita, dan membahana di kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Ada damai di antara suami istri, orang tua dan anak adik kakak, saudara yang satu dengan tetangga yang satu dengan tetangga. Ada damai di antara kita semua satu jemaat ini, dan dalam kehidupan bersama dengan jemaat-jemaat yang lain, bahkan juga dengan orang-orang yang tidak seiman. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, beta undang berdiri. Di perayaan Natal Kristus tahun 2025 hari ini, bersama gereja Protestan di seluruh dunia dan umat Kristen, kita diminta untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Amin. Disilakan duduk. Selanjutnya beta persilakan paduan suara remaja jemaat untuk memperdengarkan kidung pujiannya.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semoga tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jemaat, marilah kita membawa persembahan dengan hati yang penuh sukacita sebagai ungkapan syukur atas kasih Allah yang telah mengaruniakan Yesus Kristus bagi kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan diberikan, kita iringi dengan kidung jemaat nomor 101 ayat 1 dan seterusnya. Alam Raya berkumandang. Alam Raya berkumandang.
kita berdoa. Inilah persembahan syukur yang kami bawa di hari Natal yang kudus ini. Terima, berkati dan layakan untuk dipakai bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kami akan mendengar persembahan pujian dari vokal grup sektor Kenanga. John saw a city that could not be hid. John saw the city, oh yes he did. John caught a glimpse of the golden throne. Tell me all about it. Go right on around the throne. He saw the crystal sea. There's got to be more. What will it be? I want to go to the city of New Jerusalem. Jerusalem, I want to walk your streets that are golden, and I want to run where the angels have trod. Of your river in the city of God. John saw the lion laid down by the lamb. I want to know everything about that land. John saw the day, but did not see night. The Lamb of God, well, he must be the light. And he saw the saint worship the great I am, crying, worthy, worthy is the Lamb. I want to go to the city he saw, New Jerusalem. That are golden, and I want to run where the angels have trod. Jerusalem, I want to rest on the banks of your river in the city of God. Jerusalem, sing for
city of God. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semoga ketemu semua juga ada pun hati lain untuk melihat Yerusalem. Tapi alangkah bahagianya kita ciptakan Yerusalem di rumah kita sendiri dan di tempat ini. Menjadi Yerusalem yang membawa damai, bahagia, sejahtera, sukacita, kelemah lembutan. Itu Yerusalem yang kita dambakan. Tuhan memberkati kata supaya. Terpujilah Allah Bapa Surgawi yang oleh karena kasih-Mu membuat kata semua pagi ini kuat dan sehat dan punya semangat dalam kesukacitaan untuk hadir beribadah dalam ibadah Natal Kristus yang pertama hari ini 25 Desember 2025. Buatlah kami semua paham dan mengerti makna kelahiran Kristus yang mewujud nyatakan cinta dan kasih sayang Tuhan melampaui segalanya. Allah rela meninggalkan surga tempat kediamannya, datang ke dunia, bahkan lahir di kandang binatang, berbendung kain kotor, kain lamping. Sukacita Maria sebagai perempuan yang mendapat penghargaan Tuhan untuk mengandung sang bayi Natal. Sukacita Yusuf yang mendampingi perempuan yang bernama Maria, yang kemudian menyatu dalam kehidupan bersama, bahkan diberi kehormatan menjadi bapa dan mama untuk Yesus, putra malap itu. Kiranya sukacita itu menjadi sukacita semua kami yang Tuhan Allah perkenankan hadir saat ini. Walaupun kami telah sibuk dengan semua kesibukan mempersiapkan Adventus pertama sampai Adventus 4 dan malam Natal semalam, dan hadir sejumlah ini di sini dan di Gedung Kasih Karunia pada jam 7 pagi tadi. Dari jumlah ini masih banyak yang tidak ada. Tuhan, kami tahu Tuhan lebih mengerti dan pahamkan. Ampunilah kami anak-anak-Mu, kawanan domba kepunyaan-Mu yang sendengar-dengaran, yang belum sanggup memaknai cinta dan kasih sayang-Mu untuk kami lewat peristiwa Natal kelahiran Kristus. Terlebih yang nyata dalam karya agung kematian di salib. Semoga kami tetap punya semangat, tak pandang waktu, tak kenal lelah, untuk selalu ada dalam sukacita berkebaktian atau beribadah, sukacita untuk menyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan seperti hari ini. Vokal grup dan paduan suara yang menyanyi, dan sukacita seluruh umat Tuhan, tidak sebatas hura-hura dan pesta pora, apalagi mabukan, tidak juga dentuman, mercon, spaghetti dan segala macam, dan tidak hanya sebatas lampu-lampu Natal dan hiasan Natal yang mengiringi kediaman warga gereja di sepanjang jalan-jalan yang indah, terang benderang,
dengan kelap-kelip lampu Natal. Semoga hati dan iman kami pun tidak mati menyala, tapi terus menyala untuk kemuliaan Tuhan, untuk menghadirkan dan meneruskan cinta kasih sayang Tuhan, sehingga orang karena itu bersyukur kepada Tuhan. Orang karena itu berbahagia, mulai dari dalam keluarga rumah tangga, dengan kehidupan bersama di lingkup hidup bersama ini. Ada sukacita dan bahagia yang terasa lewat event Adventus dan Natal Kristus. Dan sukacita itu terus bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan semua umat Tuhan di Jumat ini. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kasih sayang Tuhan. Bahkan, dan karena itu, jemaatmu dengan sukacita pula mempersembahkan apa yang bisa mereka persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Bagi pembangunan pastori gereja, lewat panitia, lewat tukang, lewat seluruh pekerja. Dan kadang-kadang mungkin juga Tuhan ampuni mereka kalau ada persungutan, karena waktu-waktu ini mereka merasa bahwa mereka terbeban, tapi kami percaya Tuhan menyediakan berkat untuk mereka dan tidak akan kehabisan berkat-berkat Tuhan untuk mereka. Seperti yang kami rasakan sendiri, ya, sebagai penyelenggara, panitia, sebagai pimpinan majelis Jumat dan majelis Jumat seluruhnya yang melihat kemajuan pembangunan pastori yang sementara ini, ya Tuhan, kami percaya bahwa sesuai dengan rencana akan terwujud dan Tuhan ada bersama kami. Kasih-Mu melampaui segala sesuatu. Yakinkanlah semua pekerja bahwa semua orang yang bekerja dengan sukacita, berkat akan melimpah penuh-penuh di kehidupan mereka dan tidak akan berkekurangan. Karena dari Tuhanlah sumber segala berkat. Dari Tuhanlah penentu masa depan kami dan anak cucu keturunan kami. Berbahagialah kami sebagai orang tua yang Tuhan pakai untuk melayani, yang Tuhan pakai sebagai pekerja dalam bangunan-bangunan pekerjaan gereja Tuhan, termasuk pastori Jumat ini. Berbahagialah karena yang kami lakukan adalah sedang menabur berkat untuk masa depan kami pun anak cucu. Terpuji-puji nama Tuhan kami Yesus. Tuhan selamatkan lingkungan kehidupan ini dari pengaruh narkoba, pengaruh minuman keras, sopi, ya, pengaruh judi online, pengaruh seks bebas dan prostitusi, pengaruh unjuk sombong dan kekuatan yang karenanya menimbulkan benturan dengan sesama tanpa kendali. Kami mohon ampun, termasuk kami sepaatkan pertolongan Tuhan bagi 3 orang pemuda dari jemaat ini, khususnya sektor Bakung, yang saat ini mereka telah beralih dari penahanan di Polsek atau Halat ke Polres Pulau Ambon. Sadarkanlah ya Tuhan akan mereka untuk apa yang telah mereka lakukan dan akan berjanji di hadapan Tuhan Allah untuk tidak terulang lagi perilaku hidup seperti itu. Kami berdoa Tuhan sentuhlah hati korban dan keluarga korban, supaya mereka juga memberi maaf bagi anak-anak ini. Dan kami tahu bahwa Tuhan Yesus yang lahir adalah Tuhan yang memberi maaf, bahkan pengampunan dosa, bukan semata orang yang menampar, tapi juga orang-orang yang menyalibkan, orang-orang yang menghina, mencerca, memaki Yesus. Yesus dengan penuh kesungguhan hati dan kerelaan, penuh kasih, berkata, Bapa, ampunilah mereka,
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Katanya mau sembahyang begitulah Bapak, ampunilah suamiku karena ia tidak tahu apa yang ia perbuat. Ampunilah istriku karena ia tidak tahu apa yang ia perbuat. Ampunilah anak-anakku, kakakku, adikku, saudaraku, ya, karena ia tidak tahu apa yang dia perbuat. Yang ia perbuat mendatangkan luka di hati, sedih, membawa kerugian, membawa petaka dan segala macam. Tuhan ampunilah mereka. Sadarkanlah mereka Tuhan dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menjadi anak-anak perdamaian, anak-anak damai sejahtera, anak-anak yang mampu meneruskan dan menghadirkan cinta dan kasih sayang Tuhan bagi semua tanpa memandang rupa, pangkat, jabatan, harta, dan kasta. Kami berdoa menyerahkan para janda, duda, yatim, dan piatu, orang-orang miskin, orang-orang tertindas, orang-orang terbelenggu, baik yang ada di jemaat ini maupun ada di seluruh dunia ini, termasuk korban bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Aceh, di Papua, dan di berbagai tempat lainnya di dunia ini yang mengalami musibah di tahun 2025 secara khusus. Dalam kesiapan mengakhiri tahun kehidupan 2025, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan untuk tetap teguh berdiri dan sanggup meninggalkan tahun kehidupan 2025 dan memasuki tahun kehidupan baru 2026. Dalam persekutuan dengan Gereja Protestan Maluku sebagai jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Pindah Benteng Atas, kami doakan pimpinan Sinode, Badan Pekerja Harian Sinode, Ketua Klasis Pulau Ambon secara khusus, Ketua Majelis Jemaat dan kami semua pendeta jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan, penatua diaken, kostor, semua pengurus wadah-wadah pelayanan di seluruh ars Gereja Protestan Maluku khususnya di jemaat Pindah Benteng Atas. Tuhan sayang kami, Tuhan berkati kami, Tuhan selalu penuhi hati dan pikiran kami dengan sukacita. Bangkitkanlah semangat untuk terus melayani, bahkan alangkah indahnya ketika sedang giat-giatnya melayani, Tuhan datang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dengarkanlah keluh kesah orang-orang yang saat ini sedang mengalami penderitaan, korban bencana, penyakit, sakit penyakit di rumah sakit. Berkatilah mereka semua. Datangilah mereka Tuhan, sebab alangkah bahagianya semua orang ketika susah merasakan kehadiran Tuhan, ketika sakit merasakan kehadiran dan uluran tangan serta jemaat Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan, lawatlah kami umat-Mu melalui perayaan Natal Kristus tahun 2025 ini. Biar semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia, di ars Gereja Protestan Maluku, di Jemaat Pindah Benteng Atas, memiliki dan merasakan damai sejahtera Tuhan untuk terus diperjuangkan dan dipertahankan dalam kehidupan bersama, di dalam rumah tangga sendiri, antar sesama di rukun tetangga, di kelurahan, di jemaat klasis, ya, kecamatan, di kota ini, di pulau ini, di negeri ini, Maluku, dan di Indonesia, bahkan di bahagian dunia ini. Kami berdoa memohon kuasa Tuhan untuk masalah yang terjadi di Timur Tengah. Kuasa Tuhanlah, dengan kehendak Tuhanlah, menurut yang Tuhan inginkan untuk dunia ini. Bagi kami di Indonesia, Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus bekerja menyadarkan agar kami semua hidup rukun dan damai. Kami semua menghargai jiwa dan semangat juang para pendahulu yang menginginkan Indonesia merdeka lahir dan batin, tanpa yang satu meniadakan yang lain. Semua punya kewajiban yang sama dan tanggung jawab yang sama untuk menjaga Indonesia
Indonesia yang merdeka, Indonesia yang aman, yang nyaman, Indonesia yang makmur. Dan karena itu bertanggung jawab menjaga dan merawat hutan, air, dan lingkungan kehidupan. Tapi juga menjaga moral bangsa, khususnya para pemimpin bangsa di tingkat pusat, presiden, para menteri negara, wakil-wakil rakyat di DPR, DPD. Di tingkat pusat ada Panglima TNI, Kasat atau Kepala Staf Angkatan, ada Kapolri dan jajarannya, semua. Di tingkat daerah ada gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, ya semua unsur SKPD, pimpinan di kantor-kantor, para guru, para pembina, para pelatih, para pendidik, ya. Dan kami semua warga jemaat dan pelayan Tuhan di jemaat, kiranya kami mampu mempersiapkan dunia ini lewat program-program gereja untuk menghadirkan kehidupan yang berdamai sejahtera, yang terus terasa di sepanjang hari-hari kehidupan, yang terus bergelut dengan tantangan dan ancaman, tapi percaya Tuhan tidak pernah berdiam diri. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan jemaat ini. Tuhan mengetahui segala sesuatu, dan Tuhan tahu apa yang ada di hati, yang sempat mereka ungkapkan maupun yang pedamkan. Tapi kami yakin bahwa Tuhan yang lahir di Bethlehem Efrata adalah Tuhan yang benar-benar memiliki hati peduli dengan umat-Mu, ya dengan kami semua di jemaat ini. Terima doa kami yang kami persembahkan pagi hari ini ya Tuhan, di rumah Tuhan ini, dalam kebaktian Natal Kristus pertama ini, tidak di dalam nama lain, hanya di dalam nama Yesus Putra Natal itu, yang telah mengajar semua kami bersama berdoa. Bapa kami surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita undang semua berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua, Kristus telah datang ke dunia untuk membawa damai sejahtera bagi semua. Alangkah bahagia dan sukacitanya jika di rumahmu, di rumahku ada damai, sejahtera dan bahagia itu. Natal akan terus hidup di sepanjang waktu dan penantian akan kedatangan Tuhan kembali. Bila kita dapat mewujudkannya dalam kasih persaudaraan serta kepedulian antar sesama dan semua ciptaan. Marilah dengan sukacita karena kesiapan itu kita menyanyi Kidung Jemaat 100, muliakanlah. Tuhan
Tundukkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk. Atas nama pribadi dan keluarga, Beta lewat tempat ini menyampaikan selamat Natal Kristus bagi Bapak Ibu Saudara semua, dan selamat untuk terus melangkah maju bersama Kristus mengakhiri tahun kehidupan 2024, menyambut hadirnya tahun baru 2025 dengan kehidupan yang baru dalam cinta kasih bersama Kristus. Mari memanfaatkan waktu berteduh sejenak dan tiap-tiap orang bersyukur karena Tuhan menghadirkan dirinya dalam ibadah menyambut kelahirannya hari ini. Saat teduh dimulai. Selesai. Bapak Ibu, kembalilah ke kehidupan saudara masing-masing. Bawalah damai sejahtera dari kandang Bethlehem itu ke rumahmu, biar di sana ada damai sejahtera yang terus mengagungkan kebesaran Tuhan. Salam.